warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Erika Kurice Makalansari. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah novel dari novelis terkenal. Ini dia orangnya. Yap, Habibur Rahman El-Shirazi. Pasti kalian tidak asing lagi dengan beliau dari karya-karyanya yang berkualitas. Bapak Haji Habibur Rahman El-Shirazi merupakan novelis asli Indonesia yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Selain novelis, sarjana Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pemimpin pesantren, bahkan penceramah. Karya-karyanya banyak diminati, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Australia, dan komunitas muslim yang ada di Amerika Serikat. Karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi pembaca. Di antara karya-karyanya yang telah beredar di pasaran adalah Ayat-ayat Cinta, Di Atas Sajadah Cinta, Ketika Cinta Berbuah Surga, Udarnya Pesona Cleopatra, Ketika Cinta Bertasbih, Ketika Cinta Bertasbih 2, Dalam Mihrab Cinta, Bumi Cinta, The Romance, Langit Mekah Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening, Bulan Madu di Yerusalem, Bumi Cinta, Api Tauhid, dan Ayat-ayat Cinta, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menceritakan ulang tentang salah satu novel beliau yang berjudul Ayat-ayat Cinta. Silakan disimak. Novel ini menceritakan tentang mahasiswa Indonesia yang bernama Fahri Abdul Wasidi. Fahri adalah mahasiswa yang tinggal di Mesir bersama keempat temannya yang juga berasal dari Indonesia. Mereka tinggal di plat yang sederhana, dan di plat itu Fahri memiliki tetangga yang sangat baik, yaitu keluarga Tuan Putrus. Tuan Putrus mempunyai istri bernama Madam Nadi, dan kedua anaknya yang bernama Maria dan Yosef. Keluarga Tuan Putrus ini merupakan penganut agama Kristen Kopti yang sangat taat, dan putri sulung mereka yang bernama Maria itu, dia suka pada Al-Quran. Bahkan hafal Al-Quran, salah satunya yaitu surat Maryam. Ketika Fahri pergi ke Subro Al-Qoimah untuk talaki pada Syekh Utsman Abdul Fattah. Dia pergi ke sana naik metro, dan di situ Fahri bertemu dengan perempuan bercadar yang bernama Aisyah. Aisyah bukanlah orang Mesir, melainkan gadis asal Jerman yang sedang studi di Mesir. Selain mempunyai tetangga yang baik, Fahri juga mempunyai tetangga yang sangat kasar yang bernama Bahadur. Bahadur mempunyai istri yang bernama Madam Syaimah dan putri bungsunya yang bernama Naura. Bahadur selalu berbuat kasar kepada Naura, dan Fahri heran apa yang mereka perbuat kepada Naura pada malam itu. Fahri ingin menolong Naura yang sedang disiksa dan diseret tengah malam oleh ayah dan kedua kakak perempuannya. Fahri sangat berempati pada Naura dan ingin menolongnya. Namun Fahri tidak bisa menolongnya. Lalu Fahri meminta bantuan kepada Maria, dan akhirnya Maria pun mau menolong Naura. Ya, tetangganya Fahri yang beragama Kristen Koptik itu mengagumi Al-Quran, dan diam-diam Maria mengagumi Fahri. Namun karena mereka berbeda agama, jadi Maria masih menyembunyikan perasaan sukanya kepada Fahri. Dan sayang, cinta Maria hanya tercurah pada dirinya saja. Suatu hari Fahri pergi ke Subroto El-Saima untuk belajar dengan Syekh Utsman Abdul Fattah. Dan Syekh Utsman Abdul Fattah memiliki anak yang bernama Nurul, yang sama sedang belajar di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh hati pada Nurul, namun Fahri minder bahwa ia tidak pantas dengannya karena Fahri hanya seorang anak petani.
dan yang membuatnya tidak pernah mengungkapkan perasaan pada Nurul, padahal Nurul juga menaruh hati pada Fahri. Tapi Nurul tidak sanggup mengungkapkan perasaannya itu kepada Fahri. Pada waktu itu, Fahri dijodohkan dengan gadis solehah yang bernama Aisyah, si mata indah yang menyihir Fahri sejak kejadian di sebuah metro saat Fahri membela Islam dari tuduhan orang tua di sebuah metro. Aisyah pun jatuh cinta pada Fahri dan begitu juga Fahri yang tidak bisa menyembunyikan perasaannya dalam waktu yang dekat. Mereka berdua menikah dan mereka berdua dijodohkan oleh pamannya Aisyah. Dan mereka pun hidup bahagia. 1 bulan kemudian Aisyah dinyatakan mengandung. Dan tidak lama kemudian Fahri dapat kabar kalau Maria jatuh sakit, bahkan sampai koma. Di situ Fahri belum sempat menjenguk Maria dan malah petaka pun datang menghampiri rumah tangganya. Ya, Naura. Naura yang menuduh Fahri telah menghamilinya. Semua orang tahu bahwa itu semua fitnah. Fahri diseret dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu Fahri disiksa oleh polisi yang kurang ajar. Naura memang tidak punya hati. Kunci dari semua ini agar Fahri dapat keluar dari penjara itu adalah Maria. Dia telah mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya, namun sayang sekali Maria sedang sakit. Keluarga Tuan Brotus mendatangi Fahri di penjara. Mereka mengunjungi Fahri dan ingin meminta bantuan kepada Fahri untuk menyadarkan Maria dari komanya dengan cara merekam suara Fahri dan nantinya akan didengar oleh Maria. Kata dokter, hanya orang yang dicintainya Maria dapat sembuh. Namun sebenarnya Fahri tidak mau melakukan itu. Tapi setelah Fahri meminta izin kepada Aisyah dan akhirnya Aisyah mengizinkannya, di situ pun Fahri menikahi Maria dan beberapa saat kemudian Maria pun sadar. Beberapa hari kemudian sidang penentuan pun tiba dan di akhir persidangan Maria pun datang. Dia mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada malam itu. Setelah Maria mengatakan semua itu, Maria jatuh pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Fahri di situ memenangkan sidang dan Bahadur pun dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Fahri dibawa oleh Aisyah ke rumah sakit. Sejak selesai dari persidangan tersebut, Maria belum sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Aisyah mendengar Maria menginggung kalau dia ingin masuk surga, tapi tidak diperbolehkan. Lalu Maria terbangun dan dia menceritakan semuanya pada Aisyah dan Fahri. Fahri tahu apa yang dimaksud Maria dan Fahri pun mengantarkan ke kamar mandi sedangkan Aisyah mewudhui Maria. Kemudian Maria dibaringkan di atas kasur seperti semula, lalu dengan suara lirih yang keluar dari jiwa Maria, Maria melafalkan syahadat. Tak lama kemudian kedua mata Maria tertutup dengan rapat dan akhirnya Maria meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah tadi cerita singkat dari novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Di sini kita dapat mengambil amanah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Aisyah. Berikut cuplikan videonya. Sepasang manusia yang saling mencintai dipertemukan karena adanya takdir. Sedangkan perpisahannya terjadi karena adanya kehendak dari Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan berusaha saja. Karena dalam semua cerita, tetap dialah yang mengatur skenarionya. Ketika saat kita mencintai seseorang, cintailah dia sewajarnya saja. Kenapa? Agar Sang Pencipta tidak pernah merasakan kecemburuan berlebihan. Janganlah terlalu berharap kepada manusia, karena percayalah, kekecewaan berat yang pernah kita dapatkan itu sebab dari kita terlalu sering berharap daripada menatap. Cintailah dia karena Allah. Sayangilah dia atas izin Allah. Tidak ada yang harus dilebih-lebihkan, karena sesuatu yang berlebihan itu
tidaklah pernah berbuah baik. Berakhirnya video tadi, maka berakhir pula video saya kali ini. Cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau tahu ku selalu milikmu yang mencintaimu sepanjang hidupku. Hanyalah dirimu yang aku cintai, dan sungguh ku kan di sisimu hingga ku mati. Aku ingin kau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku. Meski waktu akan mampu memanggil seluruh ragaku, ku ingin kau tahu ku selalu milikmu yang mencintaimu sepanjang hidupku. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku.
untuk membagi kisah atas nama cinta. Derai air mata di setiap sujudmu, seperti tak pernah cukup untuk menjagaku. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Di sela doa dalam malam-malam yang sunyi. Ampun yang engkau pinta dalam semua keraguan yang telah meliputi jiwamu. Semoga akan membawa cintamu pada diriku dalam jalan dan ridhonya. Jangan butakan hati menjadi cinta yang semu. Oh, cinta yang semu. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Di tengah terik matahari dan dinginnya malam, kau panjatkan ayat-ayat cinta padanya, melindungi dan menjaga kisah cinta kita. Kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Di tengah terik matahari dan dinginnya malam, desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran